Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ina Oktaviona dengan NPM 222040133. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis bisnis dengan studi kasus kopi kenangan dalam perspektif Porter 5 Force. Baik, masuk ke pendahuluan. Industri kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya konsumsi kopi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk memiliki strategi bisnis yang tepat agar mampu bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, analisis bisnis diperlukan untuk memahami strategi dan kinerja perusahaan. Kopi kenangan ini saya pilih sebagai objek analisis karena merupakan salah satu brand kopi lokal yang berkembang pesat di Indonesia. Selanjutnya mengenai kopi kenangan. PT Bumi Berkah Boga berdagang dengan nama Kopi Kenangan adalah perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang kopi. Kopi kenangan ini didirikan oleh Edward Tirtanata, James Parananto, dan Cynthia Khoirunisa pada tahun 2017. Selanjutnya, jenis usaha kopi kenangan ini adalah produksi dan penjualan minuman kopi siap saji. Adapun filosofi brand, logo kopi kenangan berbentuk dripping heart yang mempresentasikan kenangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun permasalahan yang dihadapi oleh kopi kenangan. Yang pertama, industri minuman kopi sangat kompetitif, banyak merek menawarkan produk kopi yang serupa, persaingan pasar semakin ketat antar merek kopi. Kopi kenangan perlu strategi pemasaran yang efektif untuk membedakan diri dari pesaing. Maka dari itu, alat analisis yang saya gunakan yaitu Porter 5 Force atau model 5 kekuatan Porter adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi di banyak industri. Intensitas persaingan antar perusahaan sangat beragam dari satu industri ke industri lain. Baik, lanjut ke analisis. Yang pertama adalah tingkat persaingan dengan kompetitor. Persaingan kopi kenangan dengan kompetitor tergolong sangat tinggi karena banyaknya merek kopi siap saji yang menawarkan produk serupa dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Kehadiran merek-merek seperti Fore Cafe, Janji Jiwa, dan Starbucks membuat persaingan semakin kuat. Kondisi ini menuntut kopi kenangan untuk terus berinovasi dan memiliki strategi pemasaran yang kuat agar tetap unggul di pasar. Yang kedua adalah daya tawar pembeli. Daya tawar konsumen kopi kenangan cukup tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan merek kopi dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Apabila kopi kenangan tidak mampu memberikan nilai tambah yang sesuai dengan harapan konsumen, maka konsumen dapat dengan mudah berpindah ke merek lain. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok kopi kenangan tergolong sedang karena bahan baku utama seperti kopi, susu, dan gula tersedia dari berbagai pemasok. Kondisi ini membuat perusahaan tidak bergantung pada satu pemasok tertentu sehingga resiko tekanan dari pemasok dapat diminimalkan. Lalu yang keempat, hambatan bagi pendatang baru. Ancaman pendatang baru dalam industri minuman kopi tergolong tinggi karena hambatan masuk industri relatif rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya merek kopi baru yang bermunculan dengan konsep menarik dan harga yang bersaing, sehingga meningkatkan tingkat persaingan dalam industri. Selanjutnya, yang kelima, yaitu hambatan bagi produk pengganti. Daya tawar pemasok kopi kenangan tergolong sedang karena bahan baku utama seperti kopi, susu, dan gula tersedia dari berbagai pemasok sehingga perusahaan tidak bergantung pada satu pemasok tertentu. Baik, sekian presentasi tugas analisis bisnis dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.